Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Islam, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, anak-anakku sekalian, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wajammilna bil'afiyati wassalama. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hidup bermartabat dengan busana muslim. Pertama, saya akan membahas dulu bagaimana tentang tujuan daripada pembelajaran pada bab ini. Yang pertama adalah tujuannya terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Keempat, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Dan sebagai peta konsepnya hari ini, yaitu pertama, tentang pengertian aurat. Kedua, dasar berpakaian sesuai syariat Islam, yaitu dalil-dalilnya. Kemudian alasan berpakaian sesuai syariat Islam, tujuan dan manfaatnya. Kemudian hikmahnya dan beberapa contoh daripada busana muslim sesuai syariat Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana pengertian aurat, jilbab, dan busana muslimah. Yang pertama yaitu pengertian aurat. Aurat menurut bahasa artinya adalah malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Dan menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pengertian daripada jilbab. Jilbab secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar. Selain kata jilbab untuk menutupi bagian dada hingga kepala wanita, untuk menutupi aurat perempuan dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Pakaian adalah barang yang dipakai, yaitu berupa baju, celana, dan sebagainya. Kemudian pengertian daripada busana muslimah. Busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat dimanapun ia berada. Ya. Dalam hal ini berarti berbusana muslimah sesuai syariat Islam, menutup aurat, memanjangkan jilbab hingga ke dada. Berbusana muslimah itu wajib hukumnya atas perintah Allah dalam keadaan apapun, tidak hanya pada majlis zikir saja atau majlis wirid saja. Yang selama ini masyarakat biasanya lakukan adalah biasanya yang mereka pahami bahwa berbusana muslim itu dilakukan hanya pada saat pada momen-momen atau kegiatan-kegiatan Islami tertentu, yaitu berupa majlis zikir, majlis wirid, dan sebagainya. Sementara yang Allah perintahkan adalah berbusana muslim menutup aurat, memanjangkan jilbab, itu wajib hukumnya dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Dan pembahasan daripada berbusana sesuai syariat Islam ini didukung oleh perintah Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan juga Quran surah An-Nur ayat 31. Mari anak-anak kita baca bersama ayat tersebut. Yang pertama kita baca bersama Quran surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Al-ayat, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dan yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian mari kita membaca bersama-sama Quran Surah An-Nur ayat 31. Ibu akan baca dan anak-anakku sekalian akan mengikutinya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Al-ayah, yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah laki-laki mereka, atau putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ya, itulah kedua ayat yang memerintahkan tentang menutup aurat. Kemudian kita akan membaca bersama-sama hadis riwayat Ummu Atiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Atiyah qalat أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى
العوائف والحيض وذوات الخضور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها. رواه مسلم. Dari Ummu Atiyah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Ya. Setelah kita membaca bersama-sama, maka perlu kita pahami kandungan daripada kedua ayat tersebut di atas dan juga hadis daripada riwayat Ummu Atiyah tadi. Kandungan daripada Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yaitu ditegaskan bahwa perintah menggunakan jilbab dan memanjangkannya hingga ke dada dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap mukminah. Lalu kemudian kandungan Quran surah An-Nur ayat 31 yaitu untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan tidak menampakkan aurat kecuali kepada suami, ayah suami, anak laki-laki suami, saudara laki-laki, anak laki saudara laki-laki, anak lelaki saudara perempuan, perempuan mukminah, hamba sahaya, pembantu tua yang tidak lagi memiliki hasrat terhadap wanita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap mukmin dan mukminah di dua ayat ini untuk bertaubat, untuk memperoleh keberuntungan dengan salah satunya adalah mematuhi perintahnya yaitu memakai busana muslimah sesuai syariat Islam. Kemudian kandungan hadisnya yaitu bahwa hadis dari Ummu Atiyah berisi anjuran kepada setiap muslimah untuk memakai busana muslim sesuai dengan syariat Islam dengan memanjangkan jilbabnya dan menutupi dadanya meskipun dia sedang haid ataupun dalam keadaan dipingit. Sementara yang tidak memiliki jilbab dia bisa meminjamnya dari saudaranya seiman. Artinya dalam hal ini jelas bahwa memakai jilbab itu diperintahkan dalam hal keadaan apapun, tidak ada alasan untuk tidak memakai busana muslim yang menutupi aurat. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang syarat daripada memakai busana muslim sesuai syariat Islam. Yang pertama menutup aurat, pakaian yang tidak mengundang syahwat, tidak transparan, harus longgar dan tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan lekukan yang ditutupi, tidak diberi wewangian atau parfum yang baunya mencolok, tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya, bukan busana atau pakaian syuhrah, bukan untuk tabarruj, bukan kain sutra khusus bagi laki-laki. Kemudian tujuan daripada berpakaian dalam Islam yang pertama menutup aurat dan sebagai perhiasan, kedua memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca, sebagai bagian dari ibadah menghindari diri dari godaan setan, sebagai identitas diri untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya akan memberikan contoh pakaian syar'i ya, yang menutupi dada, lalu memakai kaos kaki, bentuknya juga longgar, tidak menutupi lekuk, tidak menampakkan lekuk tubuh dan tentunya berkain tebal, tidak transparan. Kemudian kita akan membahas tentang hikmah daripada berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama sebagai bukti keimanan kepada rukun iman yang 6, sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah sehingga kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat berupa surganya. Ketiga sebagai cara menghindari murka dan laknat Allah yang menyebabkan seorang akan menderita kelak di akhirat. Keempat sebagai cara untuk terjaga dari fitnah dan pelecehan seksual. Dan yang terakhir sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah sehingga tampak dalam sikap perilaku akhlaknya. Ya. Dan untuk itu juga perlu dipahami bahwa batasan aurat bagi perempuan dan laki-laki berbeda. Bagi perempuan yaitu seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka, dan bagi laki-laki adalah batasan auratnya mulai dari pusat hingga menutup lututnya. Ya, berikut saya akan menampakkan gambar
contoh busana muslimah yang tidak sesuai syar'i. Artinya ada beberapa kesalahan dalam berbusana muslim bagi para wanita muslim yang selama ini sering kita temui. Pertama, pada gambar A, yaitu kesalahannya dia memakai jilbab, memakai busana muslim, baju dan rok, tetapi bajunya pendek, roknya juga tanggung ya, tidak sampai menutupi mata kaki, dan jilbabnya juga tidak menutupi dada. Kemudian gambar berikutnya adalah gambar B. Ini kesalahannya adalah bajunya sudah bagus, roknya juga sudah menutupi aurat, tapi jilbabnya tidak menutupi dada. Dan gambar yang ketiga, gambar C, adalah kesalahannya dia memakai jilbab, memakai baju dan rok, tapi kesalahannya jilbab tidak menutupi dada, lengan bajunya juga pendek 3/4, kemudian kainnya juga yang dipakai terlalu pendek. Dan yang terakhir adalah dia memakai jilbab, memakai baju, memakai rok, tapi terlalu ketat sampai menampakkan lekuk tubuhnya. Inilah beberapa kesalahan dalam berbusana muslim yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Artinya masih banyak wanita muslim yang belum memahami bagaimana berbusana yang sesuai dengan syariat Islam yang dianjurkan oleh Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surah An-Nur ayat 31, berikut hadis riwayat Ummu Atiyah. Ya, cara berbusana muslim jika dikaitkan dengan mode atau model dibolehkan, asalkan sesuai dengan syariat Islam. Menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi ini. Kewajiban bagi kaum mukminah untuk mengenakan jilbab untuk menutup auratnya kecuali terhadap beberapa golongan. Itulah yang menjadi kesimpulan pada bahasan bab pada pertemuan. Demikianlah